Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Injil Matius pasal keempat ayat yang ke-19. Semua membaca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sudah lewat. Kami bersyukur untuk perkataan-perkataan indah dan yang penting yang sudah Tuhan tanamkan sebagai karunia kepada kami. Sehingga sebelum kami melanjutkan didikan kepada orang lain, kami boleh mendapatkan didikan dari prinsip-prinsip firman Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjadikan kami orang-orang yang dilengkapi, orang-orang dipersiapkan, yang boleh dipakai sebagai bekas yang hebat dan yang berguna di dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh menghancurkan kuasa iblis dan boleh menyempurnakan anak-anak yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan serahkan di dalam didikan kami. Dengar doa kami, berkati programan kami, perbarui beban kami, dan pakai kami dengan kuasa dari atas. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah di sini membicarakan tentang bahwa kita harus menghargai akan kedudukan, posisi dan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua dan sebagai guru. Dan kita mengakhiri dengan Kristus satu-satunya yang berhak dan telah mengatakan dengan kalimat, "Come and follow me." Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baru baca tadi, Yesus berkata kepada murid-murid yang dipanggil, "Mari, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia." Nah, di sini kita melihat beberapa unsur yang begitu penting, yaitu Yesus Kristus mengajak orang untuk dididik, dan didikan dia adalah didikan yang mempunyai sasaran yang sudah ditetapkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus dia mengatakan, "Ayo ikut aku." Terus ikut ke mana? Pokoknya ikut. Akhirnya tidak ada sasaran, tidak ada program, dan tidak ada sesuatu result atau sesuatu buah yang terakhir akan muncul. Yesus Kristus justru berkata kepada mereka, "Ikut aku akan menjadikan kamu." Berarti Yesus jelas sekali ada potensi di dalam diri mereka yang boleh dididik, yang boleh mengikuti Yesus Kristus dan dibentuk supaya menjadi sesuatu yang lebih indah. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang guru dia harus mempunyai semacam confidence atau semacam kepercayaan, keyakinan bahwa dia diberikan mandat oleh Tuhan untuk mendidik orang lain. Seorang guru dia harus mempunyai mata yang bisa melihat apa yang menjadi potensi di dalam yang akan dididik. Seorang guru harus pula mempunyai satu kepercayaan bahwa dia sanggup mendidik orang yang diserahkan Tuhan kepada dia. Seorang guru juga harus mempunyai confidence, kepercayaan dan pegangan bahwa setelah dia didik, dia akan menjadikan orang itu lebih sempurna sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, semua prinsip-prinsip ini tercantum di dalam perkataan Yesus Kristus, "Come and follow me, I will make you." Saudara-saudara, aku akan menjadikan engkau. Berarti engkau sekarang belum jadi. Saudara-saudara, semua orang dilahirkan dengan begitu bagus, bayi-bayi begitu menarik. Tapi jangan lupa, bayi-bayi yang elok adalah barbarian yang sangat elok dan sangat bagus. Mereka adalah barbar yang begitu menarik, adalah orang-orang yang berpotensi begitu besar untuk melakukan kejahatan jikalau kita tidak menggarap mereka. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Tuhan memberikan seorang anak bayi kepada engkau, jangan terlalu cepat senang, karena anak ini mungkin menjadi Beethoven, juga mungkin menjadi Hitler. Anak ini mungkin menjadi seorang presiden, mungkin menjadi seorang perampok. Pada waktu saya berkhotbah di Hong Kong kepada salah satu sekolah yang paling baik, dan dia punya kepala sekolah itu mendapatkan sesuatu gelar yang besar sekali dari Ratu Elizabeth, karena sekolah itu begitu terkenal. Saya mengatakan, "Hei anak-anak yang studi sini,
15 tahun kemudian, mungkin engkau orang-orang penting di dalam pembentukan masyarakat. Mungkin engkau menjadi pelacur. Saudara-saudara, beberapa guru itu rasa heran sekali. Kenapa Stephen mengatakan kalimat ini? Tapi saya mengatakan ini semua ada kemungkinan. Karena di dalam dirimu mempunyai sesuatu kelebihan daripada sekolah yang lain. Tetapi kelebihan-kelebihan itu kalau tidak diarahkan dengan baik, menjadi sesuatu keliaran yang tidak bisa dikendalikan lagi, maka orang lain tidak menerima berkat daripadamu, akan menerima bahaya daripadamu. Mungkin saudara semua pernah mendengarkan cerita seorang pelukis. Pada waktu dia mau melukiskan Yesus Kristus, maka dia terus cari muka yang cara bagaimana, yang bentuknya bagaimana, paras yang bagaimana, boleh menyatakan sifat ilahi dan sifat manusia sekaligus. Boleh menyatakan orang yang penuh dengan keadilan, kekerasan, keberanian, tapi penuh dengan lembut sekaligus. Mempunyai sesuatu pikiran yang begitu innocent, tapi mempunyai bijaksana yang begitu limbah sekaligus. Nah, itu tidak gampang. Orang yang berusaha melukiskan wajah Yesus, dia harus mengcombine itu deity and humanity, mengcombine heavenly face and human face, mengcombine righteousness and loving kindness, mengcombine beberapa hal yang paling kontra untuk menjadi sesuatu di dalam satu muka. Nah, itu tidak gampang. Pada waktu orang tanya kepada Shalman yang menggambar Yesus Kristus yang miring sedikit, yang terkenal di seluruh dunia itu, bagaimana engkau mendapatkan inspirasi seperti ini? Apakah engkau melihat Yesus di dalam mimpi, atau engkau membayangkan sesuatu yang luar biasa sehingga engkau bisa mendapatkan sesuatu muka yang penuh dengan kombinasi seperti ini? Dia menjawab, saya menanti terus menerus dan saya berdoa di hadapan Tuhan berpuluh-puluh tahun sampai pada satu hari saya bisa mengcombine atau bisa mencampurkan unsur-unsur ini ke dalam satu paras muka. Saudara-saudara sekalian, maka seorang pelukis yang tadi saya katakan, dia terus cari, mau menemukan seorang anak untuk menjadi model. Dia melukiskan Yesus Kristus pada waktu umur 12 di Bait Allah, berjumpa dengan ahli Taurat dan profesor-profesor daripada scribes atau Alkitab. Saudara-saudara, pada hal waktu itu dia melihat seorang anak yang begitu elok, begitu bagus. Lalu dia mengatakan, anak, saya mau menggambarkan engkau, boleh tidak? Engkau ikut saya, minta tahu sama papa dong, minta izin sama mama. Lalu sudah bicara sama papa mamanya, diizinkan. Dia menggambar Yesus Kristus ke atas kanvas melalui model anak yang mukanya bagi dia begitu ideal, begitu sempurna. Saudara-saudara, setelah dia gambar apa itu Yesus di dalam Bait Allah, dia sangat puas sekali. Lalu dia pergi. Saudara-saudara, pelukis ini menggambar-gambarkan. Sesudah beberapa puluh tahun kemudian, dia mau menggambar Yudas. Saudara-saudara, waktu dia mau menggambar Yudas, dia mesti cari seorang yang kelihatan baik tetapi jahat, ya. Seorang yang kelihatan ikut Yesus tapi adalah seorang pemberontak. Seorang yang katanya menuntut rohani, tapi sebenarnya dia adalah mencari uang, bukan mencari Tuhan. Nah, muka kayak gini mesti cari di mana? Jadi dia keliling lagi ke sini sana. Akhirnya dia tidak menemukan. Dia siang cari orang, malam cari orang, di tempat banyak orang cari, terus melihat siapa muka bisa mewakili apa yang di dalam ide saya. Akhirnya pada satu hari dia menemukan seorang pengemis yang sedang tidur di pinggir jalan. Mukanya cocok untuk Yudas. Saudara-saudara, padahal dia tidak pernah lihat Yudas itu bagaimana. Menurut ide dia, ini kira-kira cocok. Lalu pada waktu itu dia coba bangunkan dia. Hei, bangun. Saya mau memberikan uang kepadamu. Oh, memberikan uang? Saya pengemis. Boleh saja kalau memberikan uang. Tapi kenapa you memberikan uang? Kalau you mesti ada syaratnya. You mesti diam-diam biar saya menggambar mukamu. Ya, berapa lama? Oh, mungkin berapa hari. Kalau ini tidak hari selesai, besok saya datang lagi. Boleh saja. Lalu mereka janji berapa banyak uang. Sudah selesai, lalu dia mulai gambar. Sudah gambar selesai. Lalu sudah hampir selesai. Pengemis itu mengatakan, waktu saya kecil, kamu juga gambar saya. Hah? Apa katamu? Lupa, cek ini lupa. Waktu saya masih kecil, umur kira-kira 10-an tahun, kamu bilang perlu gambar Yesus yang mukanya mesti bagus, mesti elok sekali. Lalu saya disuruh, saya bilang mesti minta izin papa mama. Itu saya. Pelukis itu kaget luar biasa. Anak yang begitu elok,
Anak yang dianggap boleh menjadi model untuk menggambar Yesus, akhirnya menjadi pengemis yang mukanya ideal untuk digambarkan Yudas. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan apa yang ada di dalam diri seseorang mungkin menjadi apa. Itu di dalam proses yang unknown quantity of the future. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang yang lahir sama-sama di dalam satu keluarga, akhirnya setelah besar, satu menjadi sukses luar biasa, satunya menjadi melarat luar biasa juga. Satu menjadi seorang yang begitu cinta kepada umat manusia, bersumbangsi kepada negara dan kepada umat manusia. Tapi yang satu merugikan orang lain. Di mana-mana mereka bikin kacau. Saudara-saudara, Carter dengan adiknya, satu presiden, satu pengacau kakaknya sendiri, kakak daripada Carter. Elizabeth dan adiknya Margaret, satu ratu, satu pengiri yang puluhan tahun tidak mau bertobat. Nah saudara-saudara, ini semua mungkin terjadi. Bukankah mereka pada waktu kecil di bawah satu atap? Bukan mereka menerima pendidikan yang sama? Tapi ada unsur-unsur yang tidak diperhatikan, sehingga mulai menjadi liar, menjadi akar yang beracun, yang menggerogoti, yang mulai mengakar dan meremukkan seluruh pembentukan karakter mereka. Saudara-saudara, jikalau saudara membaca apa yang saya tulis di dalam buku Arsitek Jiwa 1, maka engkau menemukan di dalamnya pembentukan karakter itu ada 4 unsur menurut pengamatan saya. Di dalam semua buku daripada psikologi dan buku daripada itu pedagogi, biasanya 2 unsur yang paling penting. Yang pertama adalah heredity, kedua adalah environment, yaitu pembawaan dari orang tua, gen, dan semua hereditas yang ada, ditambah dengan pengaruh lingkungan, menjadi 2 faktor pembentukan karakter. Tapi saudara-saudara, di situ saya mengatakan ada 2 hal lagi yang selalu tidak diingat oleh orang lain, yaitu pertama adalah tendency of the temperament. Saudara-saudara, temperamen seseorang dan kecenderungan arahnya itu selalu tidak bisa ditentukan oleh pendidikan. Sehingga orang tua atau guru harus memperhatikan apa yang ada di dalam, apa yang pengaruh dari luar, dan di antara luar dan dalam ada satu kecenderungan penentuan arah yang selalu tidak diperhatikan. Guru yang baik memperhatikan itu. Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tionghoa mengatakan yang dekat kepada merah akan menjadi abang atau menjadi seperti merah. Yang dekat kepada itu tinta hitam akan menjadi berwarna hitam. Berarti pendekatan daripada lingkungan tertentu mengakibatkan pengaruh lingkungan atas diri sendiri. Itu pasti. Tetapi kenapakah orang yang temperamennya itu sanguin justru dia suka berkawan dengan orang yang temperamennya melankolik? Mengapakah orang yang temperamennya ekstrovert, mengapa dia suka mencari jodoh di antara orang-orang yang sangat introvert? Nah itu arah, penentuan arah itu unsurnya dari mana? Faktor itu ditentukan oleh siapa? Bagi saya ini satu angka X yang saya tidak bisa jawab. Tapi seorang guru, seorang papa, seorang mama seharusnya memperhatikan apa yang menjadi kecenderungan. Saudara-saudara, ada anak yang dari kecil itu sukanya mempet di bawah kolong, di bawah meja, lalu menyimpan diri dengan kain tutup. Itu kenapa? Kenapa kakaknya tidak, adiknya begitu? Kenapa ada anak yang dari permulaan itu selalu mengatakan yang lawan tidak mau ikut? Engkau bilang ikut saya anak baik. Dia bilang saya anak kadang-kadang baik. Nah, kenapa dia tambah satu kalimat kadang-kadang? Kenapa dia tidak mau ikut? Di Hong Kong ada seorang anak umur 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam bahasa Hong Kong, ya samsei, begitu. Tapi suruh dia hitung, dia tidak pernah mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Dia selalu mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Semua ditambah, baru dia senang. Nah itu tendensi dan kecenderungan dan arah yang lain dengan yang lain itu apa? Harus diperhatikan. Selain daripada itu ada lagi bagaimana membiasakan diri untuk mengkokohkan melalui kebiasaan. Itu sangat penting di dalam pembentukan karakter.
Nah saudara-saudara sekalian, saya tidak lagi mengulangi banyak hal yang pernah saya ceramahkan dan saya pernah masukkan ke dalam buku-buku yang sudah dicetak dan dijual itu. Tapi saudara perhatikan bahwa apa yang menjadi pembawaan, gens yang ada di dalam diri kita menjadi potensi, itu hampir boleh kita katakan kita sulit merubahnya. Jadi hal-hal yang tidak bisa dirubah, jangan kita paksa untuk merubah. Hal-hal yang tidak bisa merubah, jangan kita melalaikan tugas untuk merubah. Ikut saya, 2 kalimat ini. 1, 2, 3. Hal-hal yang tidak bisa dirubah, jangan paksa untuk merubahnya. Hal-hal yang bisa dirubah, jangan malas untuk merubahnya. Nah saudara-saudara, seorang guru yang baik, seorang tua yang baik adalah dia bisa membedakan ini bisa dirubah, ini tidak bisa dirubah. Tugas saya adalah melalui kuasa bijak dan kebenaran Tuhan merubah yang bisa dirubah. Tetapi saya tidak memaksakan sesuatu untuk merubah yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, terimalah dengan sukacita dan bersyukur. Yang bisa dirubah, kerjakanlah dengan sekuat tenaga dan bijaksana dari Tuhan. Kedua hal ini kalau seimbang dan sinkron, anak itu mendapatkan berkat besar melalui pendidik-pendidik yang menggarap dan membentuk akan karakter mereka. Saudara-saudara, pada waktu saya pernah melihat dua burung yang berada dijual di pasar di Malang. Saya lihat bagus sekali. Berapa burungnya begitu bagus. Saya tidak pernah mempelajari burung terlalu mendalam. Jadi saya lihat bagus. Berapa? 2 burung cuma 7.500 rupiah. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Lalu saya beli karena saya bisa beli. Uang itu tidak terlalu banyak. Dan saya lihat itu seni luar biasa. Saya beli barang selalu dipengaruhi oleh seninya. Lalu saya sudah beli. Waktu saya bawa sebelum naik mobil, ada orang beli burung itu. Saya bilang bagus tak? Bagus. Tapi semua kalau sudah bagus tambah tapi itu mesti perhatikan apa yang ngomong. Tapi apa sih? Itu susah. Loh, burung kok bisa susah sih? Ini burung sepasang kok, suami istri. Hah? Ini burung kok bisa susah dingingoni, susah dipelihara. Kenapa sih? Burung itu makannya udang. Mati aku. Saya makan udang pun itu seminggu berapa kali. Ini burung saben hari makan udang, mana kuat. Ya, itu burung makan udang susah. Belinya sih tidak mahal, tapi memeliharanya itu mahal. Orang itu mengatakan gini, saya bilang masa sih burung begitu? Saya cuma tahunya burung itu bagus, tidak mahal. Saya beli sangkar burung, lalu saya bayar uang, saya bawa burungnya, saya pulang. Lalu saya mengatakan di dalam hati saya mau melatih dia. Ya, tidak kasih udang, kasih papaya. Lalu saya berusaha menjadikan dia didikan saya, saudara-saudara. Sebenarnya saya kasih papaya, dia siang lihat papaya masih di situ, sampai malam papaya masih di situ. Saya bilang nanti sampai besok pagi lapar kan makan. Ini mendidik kok ya, mendisiplin dia, saudara-saudara. Lalu dia dikasih papaya, tidak mau. Saya bilang kasih sayur, juga tidak mau. Kasih apa lagi, tidak mau. Pokoknya tidak. Udang itu mahal sekali, apalagi Malang tidak dekat laut. Kok enak banget. Anak saya makan sayur sama daging sapi, burung makan papaya, kok enak. Saudara-saudara, 1 hari, 2 hari, burung itu tidak mau makan. Saya bilang hari ketiga pasti makan. Hari ketiga, waktu pagi-pagi saya lihat dia, bukan saja tidak makan, mati dia. Dan dari situ saya mendapatkan sesuatu insyafan luar biasa. Yang tidak bisa roba, jangan paksa diroba semua. 1, 2, 3. Yang tidak bisa roba, jangan paksa diroba. Nah, anak-anak kita itu ada hal apa di dalam mereka yang tidak bisa diroba. Saya tidak bisa mengambil kasus atau memberikan contoh satu persatu. Tapi saudara-saudara, setiap orang dicipta secara berbeda-beda. Kalau kemarin kita melihat akan hak asasi manusia secara sama rata, saya akan berkata secara individu memang dicipta secara berbeda-beda. We are created individually, we are created differently, we are created unequally. Saudara-saudara, di dalam bakat berbeda, di dalam potensi berbeda, secara IQ berbeda, secara segala sesuatu kemungkinan perkembangan berbeda. Sehingga seorang guru
ada seorang tua daripada anak-anak atau didikan harus peka untuk melihat apa yang mungkin berubah, apa yang tidak mungkin berubah, yang bisa berubah. Mari kita dengan susah payah memikul salib, bagaimana sulit pun kita mau membayar harga untuk merubah anak itu supaya menjadi sesuatu yang indah, yang tidak mungkin berubah. Nggak usah kita paksa untuk dia harus sesuai dengan tuntutan saya. Misalnya saya suka melukis, dari kecil itu lukis sampai hari ini. Ada 5 menit waktu kosong pasti saya ambil kertas, saya gambar-gambar, kan itu kesukaan saya. Tetapi anak saya ada yang sama sekali tidak suka lukis, ada yang suka melukis. Saya mengetahui, coba dipaksa, coba disuruh, coba didorong, tetap tidak bisa. Waktu dia lukis, proporsinya selalu salah. Akhirnya saya menganggap ini tidak perlu dipaksa. Tapi yang mempunyai kemungkinan itu coba dididik, didorong supaya dia bisa jadi. Saudara-saudara, kita dicipta secara berbeda sekali. Tetapi orang yang mendidik harus mempunyai pandangan lebih dari sekedar melihat fenomena lalu mengambil konklusi. Saudara-saudara, setelah kita melihat akan fenomena yang ada, oh begini, saya sudah tahu, itu tidak benar. Kita mesti mempunyai satu pandangan yang lebih tajam untuk menembusi akan potensi yang berada sedalam-dalamnya di dalam diri mereka. Satu kali pada waktu seorang pemuda sudah diukir sesuatu marmer, mempahat sesuatu patung, akhirnya karena salah sehingga tempat yang paling penting daripada postur itu sudah dirusakkan dan seluruh marmer itu patah. Dia akhirnya terlalu kecewa, dia buang marmer yang gede sekali itu di pinggir jalan. Dia tidak mau, dia cari lagi marmer yang besar yang sesuai dengan apa yang dia mau untuk membahat sesuatu patung di dalam zaman Renaissance di Italia Utara dekat Carrara situ. Saudara-saudara, pada waktu marmer yang besar itu dilempar di pinggir jalan, lalu orang itu pergi, tidak lama kemudian semua orang lewat, marmer kan banyak di Carrara, marmer di Italia itu begitu biasa, tidak ada yang menarik. Tapi saudara-saudara, ada seorang pemuda melewat tempat itu. Orang ini kira-kira baru umur 30-an, lalu dia terus lihat. Nah, semua orang lewat tidak melihat apa-apa. Dia terus lihat. Setelah dia lihat akan satu marmer yang dilempar di situ yang tidak ada gunanya lagi, karena bagian yang paling penting untuk mengeluarkan tangan itu sudah patah dan yang lain juga sudah rusak, tidak bisa dibentuk apa-apa. Dia terus lihat. Akhirnya dia ambil keputusan, bawa marmer ini pulang ke rumah dia. Dia bayar ongkos, suruh tukang angkat marmer yang berat sekali, bawa ke rumahnya. Lalu dari marmer itu dia terus lihat kemungkinan membentuk bagaimana. Dia terus lihat. Akhirnya sesudah selesai siang malam berapa hari dia melihat, meditasi, melihat kemungkinan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Selesai dia lihat dan dia program di dalam pikirannya yang orang lain tidak bisa baca, orang lain tidak lihat apa yang dipikir oleh dia. Sudah selesai, dia mulai tidak berhenti-henti ambil semua alat pemahat, terus bekerja tidak habis-habisnya. Sudah terus bekerja sesuai dengan apa yang dia rencanakan di otak. Lalu akhirnya bukan main, yang akhirnya kelihatan yang jadi batu yang dibuang, yang dilempar itu akhirnya menjadi Daud yang sedang menunggu kesempatan untuk membuang batu untuk mematikan Goliat, yang sekarang disimpan di Museum Akademi di Florence di kota Italia, kota ibu kota Renaissance. Saudara-saudara, bukan saja demikian, selain daripada tempat itu, juga di atas bukit seberang dari sungai situ ada sesuatu yang menjadi replika daripada Daud yang asli. Dan di Forest Lawn di Los Angeles ada lagi satu yang lebih besar, replika. Waktu engkau melihat Daud itu mengambil batu itu, sebelum mau lempar, dia punya mata melihat ke situ, kakinya sedikit keluar. Itu adalah memakai batu yang tidak ada gunanya, tetapi menurut dia masih ada potensi. Pada waktu Thomas Edison menerima surat mengatakan anak ini tidak bisa dididik, bawa pulang dan tidak sekolah lagi mulai besok. Anak itu membawa surat, ibunya membaca surat itu, lalu dengan tangisan memeluk anaknya dan berkata, Thomas,
Akulah akan mendidik engkau dan membuktikan bahwa anakku bukan anak yang tolol, supaya dunia mengetahui engkau bisa menjadi orang yang berguna. Saudara-saudara, seorang guru yang baik adalah seorang yang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Seorang guru yang baik, dia dari pasir menemukan berlian. Seorang guru yang baik, dia daripada batu marmer yang sudah dibuang menemukan masterpiece. Seorang guru yang baik melihat anak yang nakal, di dalamnya ada geniusnya. Seorang guru yang baik melihat di antara orang-orang yang liar, orang-orang yang tidak berguna, ada potensi-potensi akan dipakai menjadi orang-orang laskar di dalam kerajaan Kristus. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya berkhotbah kepada anak-anak remaja yang dimasukkan ke dalam penjara, 800 anak. Waktu itu semua dikumpulkan untuk dengar khotbah saya di Hsinchu Teenagers Prison. Itu terkenal di seluruh Asia karena kelas-kelas mereka semua ada komputer, ada overhead, ada TV, screen yang besar, seperti sekolah-sekolah universitas yang paling canggih sejak 15 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dan itu anak-anak remaja itu semua dikumpulkan di penjara-penjara karena mereka pemberontak, pembunuh, mereka pencuri, mereka pelawan, dan mereka orang-orang yang kurang ajar sekali di masyarakat. 800 orang itu semua dikumpulkan di situ. Waktu saya berkhotbah kepada mereka, saya akan mempunyai satu kesempatan. Saya mengabar Injil kepada mereka. Maka pada waktu saya pergi di situ diatur oleh seorang pemimpin penginjilan prison dari Kristen yang mengabar Injil kepada orang-orang remaja di dalam penjara itu. Saudara-saudara, dia bilang sama saya, 2 minggu yang lalu ini ratusan pemuda-pemudi di dalam berontak sampai flagel dibacok sampai hancur semua. Kakinya dipatahkan sampai besinya itu dilempar sampai semua pecah. Ini satu piano yang begitu mahal dihancur mereka dan mereka tidak bisa apa-apa. Dipukul, dimasukkan penjara, diberikan keketatan lebih tinggi lagi, dan sekarang dikumpul mendengar khotbahmu. Wah, saya berkata, Tuhan, saya hanya seseorang. Kalau flagel saja bisa dihancurkan, apalagi saya. Tetapi Engkau tidak bisa, Tuhan. Beri kekuatan dan cinta kasih kepada saya. Saya berdiri. Waktu saya berdiri naik ke atas mimbar mau berkhotbah kepada mereka, saudara-saudara, itu CPM semua berdiri dan jalan-jalan mengawasi ada tidak yang kurang ajar. Kalau ada langsung keluarkan pistol karena terlalu biadab anak-anak remaja itu. Saudara-saudara, waktu mereka dikelilingi CPM jalan-jalan, bagi saya yang berkhotbah, saya merasa justru yang bikin kacau ini CPM jalan-jalan. Jadi seperti kebiasaan saya minta semua polisi dan semua CPM duduk baik-baik. Sekarang saya mulai khotbah, jangan jalan-jalan. Nah saudara, orang kira Stephen Tong hanya berani ngomong-ngomong sama orang biasa. CPM saya kan tidak takut kok. Mereka kaget, ini pendeta galak betul ya. Tapi karena wibawa saya dan mata saya galak, ya mereka semua diam-diam duduk. Tetapi duduknya dengan paras yang tidak terlalu suka, seperti saya yang suruh dia duduk. Lalu saya mulai khotbah. Begitu mulai khotbah, saya bilang, mari kita berdoa. Matanya gini, gede matanya melihat. Mari kita tunduk kepala. Dengan kuasa cinta kasih dan bijaksana yang diberikan oleh Tuhan, mereka semua tunduk. Waktu semua kepala tunduk, itu semua teenager sudah digundulin, sehingga mau jambar rambut pun tidak ada bahan yang bisa dijambar. Wah, 800 kepala itu biru-biru semua. Waktu semua tunduk kepala seperti lautan biru. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, amin. Mereka begini melihat. Saya bilang, saya sama-sama kamu. Saya dulu juga remaja yang nakal. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang mempunyai keberanian, mau berontak, mau bebas. Baru waktu saya sama engkau sama-sama sudah gini, dan saya percaya engkau adalah anak-anak yang pinter. Tapi karena gurumu tidak mengerti, sehingga jadikan engkau, dianggap engkau anak yang nakal. Dia begitu dengar simpati saya, langsung mukanya mesem. Semua jadi teman saya. Saudara-saudara, sudah begini saya tidak takut flagel dipecahkan atau saya mulai mengatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Mereka begitu memperhatikan, mata mereka terpaku dari setiap kalimat dari mimbar. Dan akhirnya kira-kira 400 yang menerima Tuhan pada pagi itu. Saudara-saudara, yang memimpin prison evangelism, dia dengan tangisan berkata, Pak Stephen Tong, kita merasa ini grup yang paling sulit, tapi puji Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan, dan yang paling banyak bertobat adalah hari ini. Selama saya menginjili di dalam penjara 36 tahun. Ini kali paling banyak presentasi orang bertobat. Waktu mereka kumpul ke depan yang bertobat, maju ke depan mau berlutut berdoa, CPM tegang-tegang lagi. Tapi ada CPM kepala mengatakan, diam-diam saja. Seolah berkata, ini lain. Semua sudah takluk sama si pendeta itu. Biar aja. Mereka datang ke depan, begitu lembut. Ada yang nangis. Mereka seperti anak bayi, minta pengampunan dari Tuhan. Mereka menemukan diri mereka dicinta oleh Tuhan. Dan mereka merubah seluruh sifat. Bikin sampai CPM itu semua merasa tergerak sekali. Saudara-saudara, setelah kita selesai kebaktian, mereka ada yang catat nama, ada yang follow up. Kita keluar dari penjara itu mengucap terima kasih. Ini satu hadiah yang besar bagi kami. Saudara-saudara, guru yang baik, orang tua yang baik, bukan mencari-cari kesalahan anak lalu ulang-ulang untuk menegur, menghakimi mereka, tapi bisa menemukan kemungkinan potensi-potensi yang belum digali oleh orang lain untuk diperkembangkan menjadi satu watak yang sukses. Come and follow me, I will make you. Saudara-saudara, kalimat ini berpuluh-puluh tahun mendengung di dalam pikiran saya. Kalau waktu Petrus mendengarkan kalimat itu, berarti Petrus kalau mau ikut, berarti dia mau dijadikan sesuatu. Saudara-saudara, dan orang yang memberanikan diri mengatakan datang ikut saya, dia mempunyai keyakinan, dia punya pegangan, dia bisa menjadikan sesuatu bagi orang yang ikut dia. Saudara-saudara, hari ini saya bertanya dan menantang para guru, adakah engkau program? Ada engkau sasaran? Adakah engkau semacam pikiran yang penting dan tinggi idealnya untuk merubah anak-anakmu, merubah murid-muridmu, supaya mereka boleh menjadi sesuatu yang akan kau didik? Saudara-saudara, jika engkau tidak ada sasaran, pokoknya didik anaknya itu kasih makan, sudah kasih sekolah, lalu kasih makanan, kasih pembantu, selesai. Saudara-saudara, engkau sedang membuat orang liar di dalam dunia kebudayaan. Saudara-saudara, di dalam masyarakat berkebudayaan, karena cara mendidik yang salah mengakibatkan kita sedang menciptakan barbar yang baru. Saudara-saudara, barbar yang tidak perlu ditemukan di dalam riba, di tempat yang tidak berkebudayaan dan biadab. Barbar mungkin didirikan dan ditegakkan di dalam tempat pendidikan yang teori pendidikan yang salah belaka. Saya berada di Taiwan, saya berkhotbah kepada 2.200 mahasiswa, dan akhirnya kira-kira 1.200 yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan seorang pendeta berkata kepada saya, Taiwan akhir ini begitu banyak pemuda-pemudi yang mempunyai keuangan yang luar biasa banyaknya, hidupnya foya-foya, tapi tidak ada sasaran hidup. Sehingga mereka mempunyai sepeda motor yang gede-gede cc-nya, ratusan cc. Mereka itu beranikan diri untuk melawan semua peraturan dan dicepatkan, dan akhirnya banyak yang mati karena mempunyai sepeda motor. Lalu pemerintah suruh polisi dan kantor itu menjaga dan menghakimi dan mendisiplin akan pemuda-pemudi itu. Saudara-saudara, akhirnya pemuda-pemudi tidak mau diikat, tidak mau dibatas. Mereka sengaja melihat polisi di situ, mereka tabrak, bikin polisi itu mati, dan mereka mati juga. Sekarang sudah menjadi begitu liar. Apa sebab? Karena pendidikan itu sudah gagal. Karena banyak teori pendidikan modern tidak lagi mempunyai sesuatu prinsip berdasarkan kitab suci, sehingga wibawa dan otoritas ilahi di antara dunia pendidikan sudah mulai digeser. Pada waktu kuasa kebenaran, kuasa Tuhan yang berdaulat itu digeser. Saudara-saudara, psikolog tidak bisa berbuat apa-apa, teolog tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga pedagog atau orang yang mengajar, guru-guru tidak bisa berbuat apa. Karena apa? Dunia ini dicipta oleh Tuhan dan bagi Tuhan, sehingga kita yang menjadi guru-guru Kristen, kita mempunyai tugas tanggung jawab jauh lebih besar daripada guru-guru bukan Kristen. Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu di Portland ada seorang anak pembesar yang sekolah di Amerika menulis surat kepada gurunya, saya harap dan saya percaya saya pasti lulus tahun ini. Di surat tidak ngomong apa-apa,
Lalu ditelepon, kalau you tidak kasih saya angka yang bikin saya lulus, saya akan tembak engkau mati dengan telepon. Gurunya tidak berani lapor ke polisi. Gurunya pikir ini anak orang gede dan ini orang mempunyai pistol. Dan gurunya itu mengkompromikan. Dia mengatakan, asal dia tidak merugikan saya, tidak membunuh saya, buat apa saya mati konyol? Sudahlah kasih angka yang cukup baik. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat sistem pendidikan sedang berkompromi untuk mendapatkan sesuatu keamanan pribadi, sesuatu ekonomi pribadi, sesuatu finansial sebab pribadi, tapi tidak mempunyai sasaran yang sesungguhnya. Guru-guru Kristen, orang tua Kristen harus dengan gigih dan berani menghadapi kejahatan dan menjalankan tugas di mana otorita dan kuasa Tuhan berada di dalam sistem pendidikan kita. Kalau tidak, generasi yang akan datang akan naik ke kepala kita untuk menghujat Tuhan, untuk membunuh sesama, dan untuk menjadikan dunia makin lama makin kacau. Saudara-saudara, itu sebab dalam pendidikan kita melihat hal yang paling penting adalah menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai guru Kristen. Kristus selain menjadi juru selamat yang menebus dosa kita, Yesus Kristus juga menjadi contoh dan teladan karakter di dalam segala zaman. The example for the ages. Kristus adalah contoh teladan pribadi yang paling sempurna untuk sepanjang sejarah, untuk setiap zaman, untuk setiap negara, untuk setiap kebudayaan. Amin. Saudara-saudara, biar kebudayaan bergejolak terus menerus, biar sistem pendidikan terus maju, tak mungkin menemukan ada contoh dan teladan guru yang lebih baik dari Yesus Kristus. Tidak mungkin mendapatkan orang yang moralnya lebih tinggi dari Yesus Kristus. Itu sebagai Goethe dari Jerman. Dia mengatakan, biarlah gelombang kebudayaan maju terus, kepandaian manusia terus proses. Biarlah kebudayaan, civilization, dan semua kepintaran manusia terus maju. Tidak mungkin melampaui Yesus Kristus yang menjadi standar moral yang pernah dicatat di dalam keempat Injil. Saudara-saudara, Goethe yang sampai sekarang di Jakarta ada Goethe Institute, di Surabaya ada Goethe Institute, yang menjadi orang yang begitu penting, menjadi sesuatu patokan daripada perkembangan kebudayaan Jerman. Saudara-saudara, dia mengaku never surpassed. Tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui watak, kepribadian, moral, etika yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus yang dicatat dalam keempat Injil. Jikalau guru-guru sekolah Kristen sendiri tidak menjunjung tinggi Kristus, tidak menteladani Kristus, dan tidak memberitakan Kristus dengan sewajarnya dan sesempurnanya kepada murid, saudara-saudara, engkau tidak mungkin membentuk karakter dengan baik. Saudara-saudara, di dalam diri Kristus kita bukan memperoleh penebusan saja, kita juga melihat sesuatu sifat kemanusiaan yang begitu sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Dan diteriakkan oleh Pilatus, lihatlah manusia ini. Memang Yesus menjadi daya tarik bagi setiap zaman, untuk yang melawan dia atau yang mengikut dia, untuk yang percaya dia atau berontak kepada dia, supaya mereka boleh meneliti dan mereka tidak akan menemukan cacat apapun yang ada di dalam sifat kemanusiaan Kristus yang menjadi contoh dan teladan pribadi setiap zaman. Saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam diri dia, kita menemukan dia adalah orang yang adil secara mutlak. Dia tidak angkat-angkat orang kaya dan tindas-tindas orang miskin. Dia tidak goyang ekor untuk orang yang berkuasa, dan dia menghina mereka yang dibuang oleh masyarakat. Justru Yesus Kristus menyatakan dalam diri dia ada satu keadilan yang begitu sempurna, begitu seimbang, sehingga dia pernah menegur Herodes, dia pernah menegur akan pemimpin-pemimpin agama, tetapi dia justru menerima orang yang paling dihina di masyarakat dan menjadi kawan mereka. Saudara-saudara, bagi Yesus Kristus, dia menerima orang berdosa paling besar, pada saat yang sama dia menolak dosa yang paling kecil. Saudara-saudara, orang berdosa yang paling besar datang kepada dia, diterimanya, tetapi dosa yang paling kecil ditolaknya.
Ini adalah keadilan dan cinta kasih yang bergabung dan harmonis di dalam sesuatu pribadi. Saudara-saudara sekalian, perlu cinta, juga perlu disiplin. Nah, ini kedua hal ini kalau dicampurkan memerlukan bijaksana, dan akibatnya adalah kuasa. Nah, ini rumusan pendidikan saya. Sudah perhatikan, cinta kasih dan keadilan bergabung memerlukan bijaksana dan menghasilkan kuasa. Semua 1, 2, 3. Cinta kasih dan keadilan kalau bertemu itu memerlukan bijaksana dan menghasilkan kuasa. Mengapakah kita mendidik dan tidak ada kuasa keluar dari diri kita? Karena kita overemphasize the aspect of loving kindness and we neglect and ignore the aspect of righteousness. Kalau kita terlalu tekankan cinta, tetapi tidak memperhatikan aspek daripada kekerasan, daripada keadilan, kedisiplinan dan sebagainya, kita akan timpang dan tidak berkuasa. Saudara-saudara, sebaliknya jika kita memikirkan disiplin keras, harus menghajar dan sebagainya, tapi tidak mempunyai cinta kasih, kita juga tidak mungkin berkuasa. Tetapi bagaimana bisa menggabungkan kedua hal ini? Bagaimana menjadi seorang guru yang penuh dengan cinta, tetapi penuh dengan keadilan, penuh dengan cinta dan penuh dengan juga akan sesuatu kuasa disiplin. Itu memberikan bijaksana yang luar biasa. Itu namanya di dalam lembut tidak kehilangan kerasnya, di dalam keras tidak melupakan lembutnya, di dalam kasih tidak mengkompromikan prinsip, di dalam prinsip yang ketat tidak menghilangkan kelembutan. Ini merupakan sesuatu bijaksana yang luar biasa dalamnya, baru bisa menggabungkan kedua hal ini. Dan di dalam seluruh dunia sepanjang sejarah, orang satu-satunya yang sukses total untuk menggabungkan kedua hal ini adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab jika muridmu sangat cinta kepadamu tapi tidak takut kepada kamu, kamu guru yang gagal. Sebaliknya, jika murid-muridmu sangat takut kepadamu tapi sama sekali tidak cinta kepada kamu, kamu juga adalah guru yang gagal. Loh, kalau begini semua gagal kan? Tidak. Engkau bisa menjadi guru yang sukses, muridmu sambil takut sambil senang sambil takut. Nah, itu lucu sekali ya saudara-saudara. Ini guruku, senang tak? Senang. Takut tak? Takut. Ya takut, ya senang, ya senang, ya takut. Itu guru yang sukses semua. Ya takut, ya senang, ya senang, ya takut. Di dalam mencintai guru ada jaraknya. Di antara jarak itu ada hati yang erat mendekatinya. Saudara-saudara, Konghucu mengatakan, friendship between a gentleman is just like plain water. Saudara-saudara, 君子之交淡如水，小人之交甜若梨。Mau ikut saya? Saudara-saudara, the friendship between the gentleman is just like plain water. That the friendship between the small people are as sweet as some kind of wine. Saudara-saudara, seperti semacam arak yang manis sekali. Wih, manis. Sebentar lagi bosan, sebentar lagi pecah, sebentar lagi bertengkar. Jadi saudara perhatikan, itu mengandung satu bijaksana di dalam common grace atau general revelation yang pintar luar biasa. Waktu kita mau menjadi hubungan yang berpuluh-puluh tahun tidak pecah, yang paling baik adalah kita mempunyai saling respect dan keep distance. Mobil sama mobil kalau tidak mau tabrak, bagaimana cepat tidak peduli. Yang penting itu ada distansinya. Sehingga kalau perlu ngerem masih ada jaraknya. Kalau terlalu dekat, sebelum rem sudah blak, sudah tabrak. Manusia sama manusia juga begini. Guru sama murid juga begini. Guru sama murid tidak boleh terlalu dekat. Dekat sampai terlalu dekat, akhirnya pasti rusak. Saudara-saudara, kalau terlalu jauh juga rusak. Jadi bagaimana jauhnya? Oh, diukur dengan meter. Oh, sudah 3 meter, tidak boleh maju lagi. Tidak begitu. Itu ada semacam distance of psychologically. Semacam psychological distance. Bagaimana memelihara sehingga ada cinta kasih, tetapi juga ada keadilan. Ada disiplin, juga ada penuh pengertian. Nah, ini kedua diseimbangkan dan sinkron dengan baik. Itu memerlukan bijaksana. Tetapi kalau itu bisa dikerjakan baik, engkau adalah guru yang berkuasa. Kuasa apa? Bukan kuasa yang menakutkan orang, bukan kuasa diktator.
kuasa yang bikin orang segan di dalam hati. Saudara-saudara, pada waktu saya masih muda, saya berkata, Tuhan, saya ada anak, saya ada istri, dan saya 1 tahun harus 8 bulan di luar, harus pergi ke luar negeri, harus tidak bisa membawa anak dan istri. Tuhan, peliharalah keluargaku. Dan saya minta supaya sebagai orang tua yang selalu tidak ada di rumah, saya masih berwibawa untuk mendidik anak. Anak masih mencintai saya sekaligus takut saya sekaligus cinta saya. Ini tidak gampang. Saya minta, saya di hadapan Tuhan minta supaya pada waktu saya di tempat jauh masih ada satu bayang-bayang kewibawaanku di keluarga, saudara-saudara, sehingga mereka melihat seolah-olah ayah ada di situ, padahal tidak ada. Nah, itu tidak gampang, saudara-saudara. Saya pernah dengar Genghis Khan mempunyai otoritas begitu besar, sampai satu kali dia berada di satu tempat di Eropa, dia tangkap seorang penjahat, berlutut. Orang itu berlutut. Tunggu sebentar, saya membunuh engkau. Ketakutan luar biasa orang itu di situ. Padahal dia yang membunuh belum bawa peso, dia pulang bawa peso. Saudara-saudara, berapa kilometer itu? Waktu dia pulang, orang itu masih di situ. Karena apa? Ketakutan, menoleh belakang pun tidak berani. Karena dia kira kegisan di belakang. Begitu noleh langsung dibunuh. Jadi tunggu. Jadi ayam-ayam pulang berkilo-kilometer, bawa peso balik, potong kepala orang itu. Masih di situ. Kenapa? Begitu besar wibawanya. Nah, saudara-saudara, itu menganggap dia ada, tidak ada seperti ada tidak seperti tidak ada. Itu tidak gampang. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah engkau bisa membuat murid-murid atau anakmu itu mempunyai sesuatu keseganan yang sungguh-sungguh karena mereka takut dan cinta kepada engkau? Adalah bijaksana bagaimana menggabungkan kedua hal ini, saudara-saudara, sehingga anakmu cinta kepadamu tapi tetap takut kepadamu. Bagaimana takut kepadamu tetap cinta kepadamu? Di sini kita melihat Yesus Kristus di dalam hidupnya, dia menyatakan sesuatu keadilan dan kekerasan yang luar biasa, ketat sesuai tuntutan kesucian ilahi di dalam diri dia yang inkarnasi menjadi manusia. Tapi dia mempunyai kelembutan, pengertian, dan cinta kasih begitu merendahkan diri, low profile, sehingga tidak satu orang tidak bisa dekat kepada dia. Namun demikian, keep the distance. Yesus Kristus dan muridnya sampai pada hari terakhir, kalimat-kalimatnya itu masih mempunyai kuasa distant dan pengaruh di situ. Ini tidak gampang. Bukan saja demikian, kita melihat di dalam diri Yesus Kristus menyatakan kelincahan pikiran untuk menanggapi segala perubahan situasi yang mengancam kepada dia. Waktu orang tanya sesuatu yang begitu sulit kepada dia, selalu dia menjawabnya dengan begitu berbijak sehingga tak pernah meleset. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana dia menjadi guru, bagaimana dia menjadi manusia, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia hidup, bagaimana dia menjadi contoh, bagaimana dia menjalankan kehendak Allah. Dari aspek-aspek yang begitu multi, begitu banyak, kita bisa menemukan sesuatu kesinkronan, sesuatu kesatuan, dan sesuatu kekonsistensian yang tak pernah berubah. Ini adalah Yesus Kristus, the only one. Pada waktu engkau melihat Petrus, engkau melihat perubahan terlalu banyak, engkau melihat inkonsistensi terlalu banyak. Waktu engkau melihat akan Karl Marx, engkau melihat ada early Marx and the later Marx. Engkau lihat Karl Marx, ada Marx pada waktu sebelum dia umur 30 dan sesudahnya. Pada waktu engkau melihat orang-orang lain selalu inkonsisten di hidup mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus ada konsistensi yang tidak ada perubahan. Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Makin kita belajar, makin kita meditasi, makin kita mengikuti teladan Yesus Kristus, makin kita sukses menjadi guru yang baik, makin kita menjadi orang tua yang betul-betul unggul. Saudara-saudara, Yesus waktu menjawab pertanyaan, dia tidak memakai kalimat-kalimat yang tidak perlu. Dia selalu memilih kalimat yang tepat dan konsepnya jelas, fokus kepada sesuatu yang dibutuhkan, dan langsung membuat orang yang tanya itu sendiri yang kena jerat, bukan Yesus yang kena. Dia begitu berbijaksana. Dia adalah pernyataan wujud dari keadilan ilahi. Dia adalah pernyataan wujud dari kasih sayang ilahi. Dia adalah pernyataan dari wujud daripada bijaksana ilahi. Dia adalah pernyataan wujud dari kuasa ilahi. Saudara-saudara, waktu dia berbicara, orang bukan hanya mendengarkan pengetahuan yang disalurkan, orang langsung berkesan.
dia berbicara berlainan dengan ahli-ahli Taurat yang lain. Karena dia berbicara dengan kuasa. Saudara-saudara, ini tercantum setelah selesai Yesus memberikan khotbah di bukit, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Setelah 3 pasal dia selesai berkhotbah dan mengajar mereka. Sehabis itu mereka mempunyai kesan dia mengajar seolah-olah tidak pernah ada orang mengajar seperti dia. Karena dia berkata-kata dengan kuasa lain dengan ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, pada waktu saya umur kira-kira 23, saya baca ayat itu, saya tertarik sekali. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, jadikan saya seorang hamba-Mu yang berbicara, yang dikandungi dengan kuasa. Sehingga pada waktu saya menghibur, orang bukan mendapatkan teori hiburan. Mereka merasa hiburan dari Tuhan langsung masuk ke dalam hati mereka. Tuhan, jadikan saya orang berkuasa. Sehingga pada waktu saya menegur, orang betul-betul merasa hadirat daripada penghakiman Allah tiba kabar dia. Oh Tuhan, jadikan saya orang yang berkuasa. Pada waktu saya mendidik, orang langsung mendapatkan didikan, bukan mendapatkan teori didikan saja. Saudara-saudara, siang malam saya minta kepada Tuhan menjadikan saya seorang yang berkuasa. Karena ini penting sekali. Ini saya belajar dari Yesus Kristus. Dia tidak mengatakan kalimat-kalimat yang mengkurangi kuasa dia. Dia tidak bermain-main dengan segala sesuatu pengajaran. Yang tidak perlu tidak ngomong, yang perlu dia ngomong. Begitu ngomong, setiap kalimat yang ngomong dia mengandung kuasa. Saudara-saudara, guru juga demikian. Jangan sekarang janji, jangan sekarang mengatakan hukuman ancaman yang tidak bisa dikerjakan. Saudara-saudara, saya usir kamu, usir kamu. Engkau tidak mungkin dan tak tega mengusir dia. Maka setiap kali kalimat-kalimat berjanji yang tidak dijalankan, kalimat ancaman yang tidak dilaksanakan, mengakibatkan otoritas perkataanmu itu kurang, kuasa hilang daripadamu. Kalau mungkin saya minta saudara membuat satu homework, sesuatu paper di rumah, bagaimanakah menjadi seseorang yang berwibawa. Saudara-saudara, bagaimana menjadi seorang guru yang perkataannya didengar, bagaimana menjadi seorang yang percakapan itu berbobot, sehingga apa yang kau katakan orang salut, kau katakan orang dengar. Jangan iri. Kenapa semua dengar dia? Kenapa mereka tidak dengar saya? Nggak usah iri. Karena orang mendengar orang lain itu bukan karena sesuatu hipnotis atau pembiusan. Merupakan ada dalil-dalil yang penting yang diberikan oleh Kristus sebagai contoh kepada kita, sehingga ada jalannya kita mendapatkan prinsip untuk mengenal kuasa diberikan kepada siapa. Jika engkau menjadi orang tua, biar perkataanmu itu berkuasa. Kalau mau perkataanmu berkuasa, jangan terlalu banyak bicara yang tidak perlu. Saudara-saudara, apalagi anak-anak yang IQ-nya tinggi, jangan terus diulangi pengajaran yang tidak perlu. Karena orang-orang paling tidak suka mendengar kalimat-kalimat yang dia sudah tahu. Orang yang sudah tahu terus dikatakan yang terus-menerus yang sama, berarti dia merasa iu menghina dia, menganggap dia orang yang tidak beres, tidak mengerti. Jadi iu lebih mengerti, jadi dia langsung berontak. Itu sebab talk what you should talk, and do not talk what you should not talk. Perkataan-perkataan diucapkan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada lingkungan dan situasi yang tepat, kepada orang yang tepat, maka itu merupakan sesuatu apel emas, dilindungi di dalam sesuatu net yang dibikin daripada perak. Ini kalimat Alkitab. Saudara-saudara, kuasa itu ada rahasianya. Dan Yesus Kristus menjadi wujud bukan secara keadilan Allah, bukan secara wujud daripada kasih Allah, wujud daripada bijaksana Allah, wujud dari kuasa Allah. Yesus Kristus juga menjadi wujud daripada inspirasi yang hidup. Saudara-saudara, jika engkau percaya Allah mengwahyukan kebenaran, maka puncak pengwahyuan Allah, the peak and the climax of the revelation of God is in the life of Jesus Christ and His speeches. Semua yang dihidupkan dan semua yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu merupakan klimaks, dan itu merupakan puncak daripada apa yang Tuhan Allah mau wahyukan kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, dia menjadi sesuatu inspirasi yang menjadi sumber inspirasional kepada semua aspek kebudayaan. Sehingga engkau tidak heran di barat semua orang yang berada di dalam agama Kristen atau kebudayaan yang dipengaruhi oleh Kristen, semua pelukis
dapat inspirasi terbesar dari Yesus Kristus. Semua penyair mendapat inspirasi terbesar dari Yesus Kristus. Semua filosof yang paling bermutu mendapatkan inspirasi dari Yesus Kristus. Semua drama yang paling bermutu mendapatkan inspirasi dari Yesus Kristus. Politik, demokrasi, dan semua tata daripada hukum dipengaruhi oleh perkataan Yesus Kristus. Apa sebab? Dia wujud daripada inspirasi dan kebenaran itu. Saudara-saudara, biar engkau menjadi guru seperti ini, sehingga muridmu bertemu dengan engkau, mendapatkan sesuatu dorongan, mendapatkan sesuatu inspirasi. Setiap kali ngomong dengan engkau, rasa digugah, rasa dibuka, rasa diberikan pencelikan mata rohani, sehingga anak-anak suka bicara sama kamu. Saudara-saudara, apa yang kau ajarkan, apa yang kau hadirkan, apa yang kau singgung, yang kau segarkan itu menjadi sesuatu yang membuka pikiran mereka, sehingga mereka rasa melalui pendidikanmu mereka memperoleh pencerahan, iluminasi, dan mendapatkan sebuah pembaruan di dalam menggali diri. Ini penting sekali. Jadilah guru seperti ini. Saudara-saudara, bukan saja demikian, setiap kali Yesus Kristus berkata kepada orang, dia pengajaran yang mempunyai unsur yang lain, yaitu mengakibatkan orang tertarik dan menciptakan curiositas. Nah, ini penting sekali. Guru yang baik adalah guru yang menggali dan menciptakan kehausan orang lain. Nah, saudara-saudara, guru yang tidak baik adalah guru yang bikin orang bosan. Kita semua pernah jadi murid, bukan? Sebelum engkau jadi guru, pernah engkau jadi murid. Dan waktu engkau menjadi murid, engkau mempunyai satu timbangan. Guru mana masuk kelas, nah senang sekali kita. Guru yang lain, cilaka datang lagi dia. Nah, saudara-saudara, engkau semua mempunyai pengalaman itu. Tetapi pengalaman seperti itu mulai tidak berfungsi pada waktu engkau menjadi guru. Karena engkau mempunyai ketidakadilan. Waktu engkau menjadi murid, engkau perlu guru yang lincah, yang pintar. Waktu engkau menjadi guru, engkau mau anak muda boleh berontak. Nah, ini tidak adil, bukan? Saudara-saudara, waktu engkau menjadi murid, engkau begitu nakal, begitu berontak. Kenapa engkau waktu menjadi guru, orang mesti taat seperti anjing yang diam dia bawa kamu? Itu tidak adil. Kalau dulu saya berani berontak guru, sekarang biar murid saya kalau berontak saya lihat kenapa, lalu saya tangani. Sehingga engkau mempunyai keadilan, anak-anak itu menghormati engkau. Saudara-saudara, waktu saya masih umur 18, saya sudah mulai mengajar. Waktu saya mengajar, saya minta kepada kepala sekolah, serahkan kelas yang paling nakal, anak yang paling kurang ajar, yang paling nakal itu serahkan saya. Saya justru mau menguji kemampuan saya mendidik anak yang kelas yang paling nakal. Kepala sekolah itu sudah mengajar 40 tahun, sambil ngomong, sambil kipas. Waktu itu tidak ada AC sih. Ya, yuk minta apa? Yuk minta kelas yang paling nakal untuk diajar. Saya bilang, iya. Kenapa? Saya kira saya harus melatih diri sampai bisa mengatasi anak-anak yang nakal itu. Oh, berani sekali kamu ya. Saya bilang, iya. Kalau akhirnya tidak bisa mengatasi bagaimana? Kalau tidak bisa mengatasi, saya berdoa minta kuasa dari Tuhan. Tetap tidak bisa bagaimana? Saya undur diri. Oh, anak umur 18 yang berani seperti saya banyak, tapi beraninya banyak yang lain aspeknya. Lalu dia, oke, serahkan. Saya pegang kelas yang paling nakal. Ya, sama-sama kelas 5 SD. Ada 3 kelas yang paling nakal diserahkan saya. Setelah 1 semester, ternyata kelas itu menjadi kelas yang paling baik, paling diam, paling tenang. Satu kali ada tugas penting, saya diutus sekolah ke lain tempat. Tapi sedang sekolah itu harus berjalan dan kelas itu masih separuh, saya mau pergi. Saya langsung serahkan 2 orang untuk mengawasi kelas itu, dan saya kasih paper, suruh mereka kerja, saya pergi. Waktu saya pergi, saya kira saya panggil yang paling nakal untuk datang ke depan. Anak yang paling kurang ajar datang ke depan. Yuk, saya serahkan untuk mengawasi. Siapa yang nakal, yuk tidak usah pukul, tidak usah marah, catat saja ya. Dan anak yang paling nakal itu seperti bulldog. Untuk mengawasi orang lain nakal, dia jadi paling diam, saudara-saudara. Setelah setengah jam lebih saya pulang dari pertama diri sampai di situ, tenang luar biasa. Saya bilang, engkau anak yang baik. Padahal yang paling nakal ini. Engkau besok bisa jadi guru yang baik. Saya memberikan pujian kepada dia. Terima kasih guru. Dia duduk di situ. Mulai hari itu dia lebih baik lagi. Saudara-saudara,
Nah, setiap kali memberikan inspirasi, setiap kali membuat mereka mau mendapatkan sesuatu, lalu mereka rasa aus untuk mengerti sesuatu. Saudara-saudara kalian, Alkitab juga mengatakan Yesus Kristus waktu berkata kepada orang lain itu mendapatkan kehangatan. Jadi ini warmth, the human relationship itu sangat penting. Kalau kita mendidik anak dan kita mendidik murid, dan murid tidak rasa ada sesuatu kepanasan, sesuatu kehangatan jiwa yang keluar dari kita untuk mendorong mereka, mereka tidak akan suka dalam sistem pendidikan ini. Nah, saudara-saudara, guru-guru yang dulu, yang sistem yang lama itu semuanya itu begitu keras, begitu disiplin, dan tidak memberikan the warmth of human relationship. Tidak ada satu hubungan yang membuat kehangatan humanitas, yang memberikan pengharapan kepada manusia. Itu adalah sistem pendidikan yang tidak benar. Mari kita belajar dari Yesus Kristus. Saya minta saudara perhatikan berapa banyak pertanyaan yang pernah ditanya oleh Yesus. Saya mau tanya guru-guru dan menjadi orang tua, apakah engkau mempunyai seluruh sasaran yang wajar, bukan sasaran yang paksa untuk anak-anakmu? Saudara-saudara, bagi Paulus, Yesus akan menjadikan dia Paulus yang bagaimana? Bagi Petrus, Yesus akan menjadikan Petrus yang bagaimana? Tuhan tidak jadikan Paulus besok menjadi Petrus, tidak menjadikan Petrus menjadi Paulus. Waktu Yesus mengutus Paulus, mengutus dia pergi ke kaum intelektual. Waktu mengutus Petrus, utus dia ke tengah-tengah orang Yahudi yang tidak banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Itu sebab pada waktu Paulus mau pergi ke Asia Minor, mau pergi ke Bitinia, di situ dia mengatakan, Roh Yesus melarang kami. Saya menyebut ini di dalam seminar sebagai sesuatu larangan atau pimpinan negatif dari Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Roh Kudus memimpin seseorang, kadang-kadang dia memberikan kelancaran dan memberikan lampu hijau supaya engkau jalan. Tapi kadang-kadang dia memberikan lampu merah, mengatakan stop. Mengapa saya mengabari Injil perlu di stop? Mengapa saya memberikan Injil ke Tipinia? Akhirnya Tuhan dengan Roh Kudus suruh saya tidak pergi. Apa sebab? Karena di situ ada sesuatu tempat yang sudah disiapkan, bukan untuk Paulus, tetapi untuk Petrus. Karena di sini cocok dia, di situ cocok engkau. Saat ini cocok si A, saat yang lain cocok si B. Daerah ini cocok penginjil dari luar, daerah itu cocok penginjil dari dalam. Sehingga hanya Roh Kudus mempunyai pengetahuan semacam demikian, bukanlah manusia. Jadi pimpinan Roh Kudus itu penting sekali. Selesai seminar pertama, saya berkata kepada saudara, saya begitu peka dan saya rasa tidak seharusnya di Granada, tidak seharusnya di Patra Jasa, mesti pakai tempat ini. Sekarang saya baru tahu memang Tuhan menggerakkan 3.400 orang untuk daftar. Sehingga kalau bukan pindah ke tempat ini, tidak mungkin untuk menampung. Berarti pimpinan itu harus diketahui oleh orang-orang yang menjalankan kehendak Tuhan secara peka terlebih dahulu. Kalau tidak, kita di dalam zaman ini akan banyak memboroskan pekerjaan Tuhan, waktu Tuhan, uang Tuhan, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biar setiap guru mempunyai kepekaan pimpinan Tuhan. Setiap guru mempunyai motivasi sungguh-sungguh jujur taat kepada Tuhan. Setiap guru selalu terbuka untuk dipimpin Tuhan, sehingga kita boleh menjadi guru untuk mendidik orang lain. Saudara-saudara, ini penting sekali bagi ibu bapak, bagi guru-guru, biar kita mempunyai kepekaan, always open to God and always available for the new guidance of the Holy Spirit, always sensitive to the illumination of God. Dengan demikian baru kita menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi orang tua yang baik. Saudara-saudara, dan Yesus Kristus mengatakan, aku akan menjadikan engkau. Berarti dia sudah mempunyai suatu rencana yang ditetapkan, bukan dipaksakan, untuk orang supaya mencapai maksimal kemungkinan. Itu sebab kita masuk ke dalam tahap kedua dalam ceramah ini. Selain Yesus menjadi contoh, kita menjadi guru yang ikut Yesus Kristus, kita harus mempunyai beberapa hal yang penting. Pertama, menjadi guru harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan dan menjalankan tugas sebagai guru mewakili Tuhan, baru mungkin mencapai akan kesuksesan sesuai yang direncanakan oleh Tuhan. To love God, engkau mencintai Tuhan. Nah, engkau mengatakan sekarang saya menjadi guru, saya menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Menjadi guru adalah karena menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Menjadi guru berdasarkan cinta kepada Tuhan, sehingga mencintai profesi sebagai guru ini.
Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak mempunyai cinta terhadap Tuhan lebih dahulu, dan kita tidak memurnikan motivasi kerjakan ini justru untuk Tuhan, engkau begitu gampang tergelincir, begitu gampang kecewa, begitu gampang putus asa, begitu gampang mengundurkan diri daripada profesi menjadi guru. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang tua jengkel anaknya nakal, sehingga kalau boleh tidak usah mempunyai anak, kalau boleh tidak usah mendidik anak. Kalau Tuhan mau kasih anak, coba kasih malaikat yang tidak ada sayap, supaya lebih gampang diatur oleh dia. Kalau Tuhan mau kasih yang paling baik, kalau tidak ya sudah. Saudara-saudara, tidak. Justru anak yang paling pintar selalu didampingi dengan kenakalan yang paling hebat. Anak yang paling berpotensi selalu diberikan satu sifat pemberontakan yang sangat keras. Anak yang makin mempunyai kelimpahan segala talenta selalu memberikan kepada dia sesuatu kebebasan yang sangat mungkin menjadi liar. Sehingga engkau kecuali mendapatkan anak-anak idiot, dan engkau berpuji Tuhan, tak repot. Yang repot cuma pembantu-pembantu kasih makan, kasih mandi. Tak pernah berontak saya. Bahkan panggil saya papa pun tak bisa. Puji Tuhan. Mereka tak repotkan saya. Kecuali engkau begitu, maka mereka idiot, dan engkau senang, berarti engkau papa idiot juga. Engkau guru idiot juga. Jika engkau mendapatkan anak-anak yang berpotensi, pasti kesulitan itu diberikan. Dan bagaimana engkau, saudara-saudara? Karena cinta Tuhan, engkau tidak menghiraukan beban yang berat. Saudara-saudara, di mana ada cinta, di sana tidak rasa beban. Semua. Ngomong tok nggak mau, mana bisa pikul beban. Sekali lagi, 1, 2, 3. Di mana ada cinta, di sana tidak merasa beban yang berat. Saudara-saudara, seorang wanita yang gendong anaknya berjam-jam, seperti tidak ada capeknya. Lalu seorang laki mengatakan, saya pinjam gendong sebentar ya. Waduh, gendong, loh kok berat ya. 2 menit balikan. Lalu dia lihat-lihat, loh kamu wanita yang begitu lembek, begitu kurus, kok bisa berjam-jam tidak rasa capek? Bukan tidak capek, cuma tidak mau rasa capek. Bukan tidak ada beban, tidak mau rasa beban berat. Kenapa saya berat sekali? Kamu laki-laki, tahu apa lu? Tahu nggak? Kamu gendong 2 jam, itu gendong 2 jam. Tapi saya sebelum gendong dia 2 jam, saya sudah gendong di dalam perut 9 bulan. Karena sudah gendong 9 bulan di dalam, sekarang berapa jam lagi di dalam tangan tidak jadi soal. Karena ini bisa diletakkan kalau capek. Waktu dulu 9 bulan, betul-betul tidak bisa ditaruh. Terus di sini, diguandoli di sini terus. Nah, sekarang ini berapa jam? Apa artinya? Karena cinta, di mana ada cinta, di sana tidak rasa beban berat. Saudara-saudara, cinta itu penting. Engkau cinta Tuhan, maka engkau menjadi guru. Karena cinta Tuhan, engkau menjadi orang tua yang baik. Amin. Kedua, engkau mencintai kebenaran, maka engkau mendidik. Saudara-saudara, orang yang mendidik adalah agen-agen kebenaran. Dengar baik-baik ini ya. Selain engkau adalah arsitek jiwa, engkau adalah agen kebenaran Tuhan. Sehingga engkau sedang sell the truth of God to your students. Engkau sedang menjual atau sedang menggarap murid-muridmu dengan kebenaran yang Tuhan tawarkan. Engkau sedang menyalurkan kebenaran untuk membentuk mereka. Engkau sekarang memperkenalkan kebenaran, menyalurkan dari Tuhan kepada murid. Itu sebab engkau harus mencintai kebenaran. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah yang mencintai kebenaran, seorang guru yang mengajar kebenaran dan suka sekali akan kebenaran, berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak suka kebenaran. Saudara-saudara, kalau saya berkhotbah berdasarkan cinta kebenaran, waktu saya khotbah, saya penuh perasaan tanggung jawab, saya penuh perasaan untuk mengekspresikan, saya penuh perasaan cinta kepada kebenaran, dan saya memberikan kebenaran dengan sepenuh hati untuk engkau boleh terima. Itu pasti. Tetapi kalau saya hanya berkhotbah karena gaji, karena uang, karena amplop, saya akan khotbah sama saudara-saudara begini, Alkitab sudah selesai, amplop ambil pergi. Saudara-saudara, engkau tidak rasa saya sedang mengerjakan kebenaran. Mengerti maksud saya? Karena di situ perbedaan guru. Seorang guru yang mengajar, dia dengan segenap hati bersatu dengan prinsip pengajaran. Segenap hati, seluruh hidup
berjuang dan bergumul dengan kebenaran dan prinsip itu. Sehingga kebenaran yang ditaruh, yang dididik, yang keluar dari mulut dia untuk mendidik anak itu menjadi sebagian dari seluruh hidupnya yang sedang bergumul bersama. Sehingga sesuatu pertumbuhan karena dia mengajar kebenaran, membuat dia makin limpah hidupnya. Dan limpah hidup yang dibagikan mengakibatkan anak itu juga dididik dalam kebenaran secara cara hidup yang benar. Saudara-saudara, cara hidup yang benar, hidup benar yang bercara benar. Ketiga ini sudah menyangkut. Yesus mengatakan, akulah kebenaran, jalan, dan hidup. Ketiga ini bersatu, sehingga waktu engkau mengajar kebenaran, engkau dengan hidupmu, pengertianmu, dengan cara yang baik untuk mendidik orang dengan kebenaran. Dan orang itu digarap dengan kebenaran untuk merubah hidup, merubah cara mereka hidup, merubah pengertian mereka tentang kebenaran. Dan mereka bersekutu dengan Tuhan. Interpersonal relationship. Saudara-saudara, ketiga, seorang guru mengajar karena cinta Tuhan. Seorang guru mengajar karena cinta kebenaran. Seorang guru mengajar karena mencintai murid-murid dan anak-anak. Saya berkata kepada saudara, tanpa cinta yang sesungguh kepada yang kau layani, tidak ada pelayanan yang diingat oleh Tuhan. Sekali lagi, tanpa cinta yang sungguh kepada yang kau layani, tidak ada pelayanan yang akan diingat atau bernilai di mata Tuhan. Ini menjadi satu prinsip yang utama di dalam pelayanan kita. Kalau engkau melayani orang di penjara, harus engkau mencintai orang berdosa sampai begitu besar dosanya sampai mereka harus dimasukkan ke penjara. Engkau masih mau mencintai dia. Kalau tidak, tidak usah pergi mengabar Injil di penjara. Kalau engkau harus mencintai orang yatim piatu, cintailah mereka bukan karena kasihan, karena mereka adalah makhluk yang dicipta menurut peta teladan Allah, yang tidak mempunyai orang tua, tidak seperti engkau. Tetapi engkau mau memperkenalkan Tuhan sebagai orang tua mereka yang asli dan yang kekal. Cinta itu bikin engkau berhasil pelayanan. Di dalam penginjilan, di dalam mengajar sekolah teologi, di dalam mengajar sekolah, dia mengajar sekolah swasta atau sekolah negeri atau sekolah moral dan sebagainya. Tidak ada prinsip yang boleh melawan prinsip ini. To whom you serve, you should first love them. If you don't love those who you are serving, your service will never be valuable in the eyesight of God. Saudara-saudara, yang kau layani harus kau cintai. Kalau tidak, tidak mungkin pelayananmu itu bernilai di hadapan Tuhan. Sekarang, mengapakah kita bisa mencintai sesuatu orang, sesuatu macam orang? Saudara-saudara, love something supra-rational, something modern scientific method, supra-rational, supra-logical, supra-empirical. Sesuatu hal yang lebih daripada pengalaman, lebih daripada eksperimen, lebih daripada rasio kita yang kita tidak bisa mengerti. God is love. Waktu kita mencintai murid kita, lalu kita melayani. Kita betul-betul mencintai anak, lalu kita melayani. Kita punya cinta itu ada 7 tahap. Hari ini saya tidak ada waktu untuk menguraikan. Tapi tahap yang tertinggi, love you simply because the truth of God. Nah, ini cinta yang paling benar. Aku mencintai kamu adalah karena kebenaran. Demi kebenaran aku mencintai kamu. Seorang guru mencintai anaknya adalah karena kebenaran. Seorang papa mencintai anaknya karena kebenaran. Seorang ibu mendisiplin anaknya karena kebenaran. Karena kebenaran itu menjadi utama. Sehingga Tuhan yang memberikan kebenaran mengatur, menguasai dan mengontrol pendidikan. Dan sekarang melalui Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan menjadi prinsip kita mendidik dan membentuk karakter. Saudara-saudara, itu penting sekali. Pada waktu kita pukul anak, hati kita begitu sakit. Peribahasa Tionghoa mengatakan sakit ada pada tubuh dia, tapi tangisan di dalam hati ibu. Waktu engkau memukul anak, dia yang rasa sakit, tapi engkau yang sedih dan nangis. Karena apa? Kenapa sampai harus memukul anak sendiri demi kebenaran? Love. Engkau mencintai yang kau layani karena apa? Pertama, karena kehendak Tuhan. Dan kedua, karena nilai yang dilayani. Saudara-saudara, engkau tidak pernah bisa giat, bisa berusaha semaksimal mungkin kecuali engkau mulai menemukan itu nilai.
Itu kalau ada nilai, engkau mulai ngotot, engkau mulai mau bayar harga, engkau mulai mau berkorban. Karena itu nilai. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak orang kalau disuruh berdagang langsung malam jam 2 bangun, lalu pergi, fax, pergi, sambung kabel, telepon, lalu dia bicara sama orang di luar negeri. Karena apa? Karena dia rasa itu nilai. Tapi kalau engkau berkata, mari ikut saya pergi besuk orang sakit, tidak ada waktu, kurang ajar banget, saudara-saudara. Karena apa? Karena di dalam konsep penilaian dia itu, seluruh nilai sudah didistorsikan oleh dolar, oleh uang. Uang itu nilai. Untuk uang ada waktu, untuk Tuhan tidak ada waktu. Setiap kali Tuhan panggil, no. Setiap kali setan panggil, yes. Engkau betapa kurang ajar di hadapan Tuhan. Engkau belum melihat potretmu di surga. Saudara-saudara, saya percaya potret-potret di dunia itu cuma potret mukamu. Tapi di surga engkau melihat potretmu di dalam sedalam-dalamnya, betapa jeleknya. Engkau kalau lihat baru tahu engkau kadang-kadang lebih buas daripada singa, lebih licik daripada ular. Modelmu model apa saya tidak bisa tahu. Tapi saya terus pikir ini dari dulu ada suatu pikiran, pasti ada foto rohani yang kita tidak lihat. Saudara-saudara, sekarang kalau kita bisa ke surga, melihat foto-foto yang diambil oleh Tuhan tentang kerohanian kita pada tahun apa, bulan apa, saat apa, waktu panggilan ditolak, bagaimana model kita. Waktu engkau lihat baru tahu, lu itu elek. Kamu itu jelek luar biasa. Tapi kalau engkau melihat lagi foto, kemungkinan engkau akan dijadikan oleh Tuhan. I will make you. Yesus mengatakan, I will make you the fisher of man. Kalau Yesus memberikan foto mungkin yang engkau jadi, engkau baru tahu engkau betul-betul cantik luar biasa. Betul-betul mulia luar biasa. Hormat luar biasa. Saudara-saudara, engkau akan jadi apa? Engkau besok-besok akan jadi apa? Mari kita melihat. Yang kemungkinan dibikin rusak oleh setan menjadi betapa jelek, dan juga melihat yang mungkin dijadikan Tuhan betapa elok. Dua itu bandingkan, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, I follow you. Aku akan dijadikan seperti apa yang bagus yang Tuhan tetapkan. Aku ingin. Saudara-saudara, jadi engkau mulai ngotot, mulai mau berbayar harga, mulai mau berusaha, mulai mau berkorban, mulai menyangkal diri karena apa? Engkau disadarkan oleh Roh Kudus tentang yang kau layani mempunyai nilai yang luar biasa. Saudara-saudara, jiwa seorang anak bernilai luar biasa. Jangan kira anak kecil biarin. Saudara-saudara, di gereja saya mungkin juga orang pertama yang muda yang dipercaya oleh Tuhan. Umur 17 mengajar sekolah minggu. Saudara-saudara, waktu itu saya mengatakan ini sekolah minggu tidak beres. Guru sekolah minggu mengatakan, you mau mengajar silakan. Saya membagikan pengalamanku kepadamu. Saya bilang, oke. Bagaimana pengalamanmu? Saudara tahu apa yang dibicarakan sama saya? Anak-anak itu waktunya sama dengan kebaktian dewasa. Maka you pergi ke situ, bawa mereka supaya tidak ribut di sini. Kasih permen, kasih gambaran, bujuki mereka. Bujuki itu maksudnya bohongin mereka. Pakai cerita-cerita supaya mereka tidak ribut. Jadi saya pikir kalau begini, sekolah minggu itu tempatnya membohongin anak-anak. Menceritakan ini itu supaya mereka tertarik lalu tidak mengganggu orang tua. Bagi saya, no. Saya mengatakan, Tuhan, jika engkau memberikan kekuatan kepada aku akan merombak sekolah minggu ini. Beberapa bulan kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah minggu. Semua guru yang brengsek saya pecat. Saya usir mereka pergi. Silakan sekarang saya menjadi kepala sekolah, you tidak usah ngajar lagi. Kenapa? Saya pengalaman berapa tahun? Itu bukan pengalaman berapa tahun, pembohong berapa tahun. Engkau sudah berapa tahun membohongkan anak, mencerita, memberi permen supaya mereka tidak ribut. Itu bukan pendidikan, itu bukan pendidikan Kristen. Itu tidak membentuk karakter. Engkau berhenti saja. Dengan halus di luar, dalamnya keras saya. Mereka akhirnya bohat sama saya. Tidak bisa apa menolak mereka pergi. Di dalam 1 tahun, anak 27 menjadi 400 orang. Saya tangani sendiri. Saya kumpul orang-orang diperanakan pula, orang mencintai Tuhan, orang mencintai anak, orang betul-betul mau mengajar dengan sungguh-sungguh, betul-betul baca Alkitab, betul-betul menceritakan firman dengan pengabdian kepada Tuhan, kepada kebenaran dan cinta kepada anak. Berubah, saudara-saudara. Cilakalah jika kita mengadakan seminar seperti ini, tetapi cara kita mendidik tidak berubah. Cilakalah kita sudah membayar, kita sudah sewa gedung berpuluh-puluh juta. Selesai kita kembali tetap menjadi malas, tetap penipu, tetap hanya cari uang, hanya untuk mengisi perutmu. Engkau menjadi guru yang tidak bertanggung jawab.
Jikalau di sini menjadi seminar sekaligus menjadi kebangunan rohani, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah caranya Tuhan bekerja. Bukan hanya menyalurkan pengetahuan di dalam otak kita, tapi menggugah kita, dibakar, diinspirasikan, dipertobatkan, diperbarui, dan diberikan kekuatan untuk merombak seluruh sistem pendidikan. Saudara-saudara, sudah didaftar di seluruh dunia. Tiga negara yang paling korupsi di seluruh dunia. Pertama Tiongkok, kedua Indonesia, ketiga Thailand. Di manakah kuasa kebudayaan Asia? Bukankah Asia mempunyai kebudayaan beribu-ribu tahun? Pura-pura, munafik, semua itu hanya topeng saja. Saudara-saudara, Tiongkok yang mempunyai pengajaran Konfusianisme 2500 tahun lebih sudah menjadi negara yang paling korupsi di dunia. Indonesia yang semuanya disuruh beragama, semua korupsi. Pendidikan kalau tidak mulai dengan kejujuran, mencintai kebenaran, dan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, saudara-saudara, tetap gagal. Kita memerlukan pertobatan, kita memerlukan kesungguhan demi membentuk karakter-karakter yang berguna untuk hari depan. Biar kita minta Tuhan ampuni dosa kita sebagai guru, sebagai papa, sebagai mama. Kita minta penyucian Tuhan, lalu ada kuasa baru untuk mempengaruhi mereka. Saudara-saudara, waktu engkau mencintai yang kau layani, saya minta perhatikan. Pertama, kenalilah siapa mereka. To understand the human nature, itu penting sekali. Mengenalkan sifat manusia itu penting untuk penginjil, untuk teolog, untuk dosen teologi, untuk pendeta, untuk kaunselor, untuk pembimbing, untuk siapa saja, khususnya untuk guru yang ikut di dalam seminar ini. To understand human nature. Berapa banyak engkau mengerti manusia? Berapa banyak engkau melihat sifat kemanusiaan yang dicipta oleh Tuhan, saudara-saudara? Mengerti sifat manusia berarti mengerti tujuan mereka dicipta dan bobot yang ada di dalam diri mereka, saudara-saudara. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang begitu mulia, begitu hormat, begitu tinggi, dan begitu baik adanya. Tujuan itu harus kita mengerti sebelum kita menjadi guru. Setiap kali engkau masuk ke dalam kelas, engkau menghadapi murid-murid, engkau sedang menghadap kepada orang-orang dicipta menurut peta teladan Allah, yang mempunyai tujuan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, lalu engkau mendidik mereka, engkau mengajar mereka. Coba tanya, berapa banyak pengertian engkau tentang sifat dan potensi yang ada pada mereka? Kedua, engkau harus melihat dan mengenal selain sifat mereka dan potensi yang ada pada mereka, engkau melihat bahaya yang mungkin timpa kepada mereka. Semua danger, semua jerat, semua siasat setan untuk merusakkan sifat manusia, engkau harus mengerti. Karena engkau mau mendidik, engkau mau mengkonstruk akan pribadi mereka. Engkau tahu di mana kebocoran, di mana kerusakan yang mungkin timpa kepada mereka. Semua siasat setan yang pelajari. Sehingga saya sekali lagi berkata, sebelum mengerti teologi sulit untuk menjalankan akan pendidikan. Sebelum mengerti teologi sulit menjalankan psikologi. Sebelum mempunyai teologi sulit menjadi sosiolog atau psikiater atau dokter Kristen. Saudara-saudara, saya harap semua guru itu mulai mempelajari akan pengertian sifat manusia melalui teologi antropologi. Mulai belajar. Dan ada kebaktian-kebaktian yang penting, seminar-seminar yang baik. Biar engkau ikut, engkau belajar. Kalau engkau tidak waktu masuk seminari, tidak waktu masuk streets atau sekolah teologi daripada kaum awam, biar engkau membaca buku yang bermutu, engkau mengenal manusia dan menggali Alkitab untuk lebih mengerti siapa yang kau layani. Saudara-saudara, mengerti tujuan yang diberikan oleh Tuhan, mengerti rencana yang ditetapkan oleh Allah pencipta mereka, mengerti akan potensi yang ditanam di dalam diri mereka, mengerti segala kerusakan dan bahaya yang diberikan setan kepada mereka. Engkau mempelajari. Dan terakhir, engkau juga mengerti akan kebutuhan mereka yang bersifat paradoksikal. Saya akan memberhenti pada poin ini. The paradoxical need of human nature. Manusia memerlukan sesuatu, tetapi yang paling diperlukan justru paling tidak rasa diperlukan. Yang paling tidak diperlukan justru paling rasa diperlukan. Saudara-saudara, lebih penting jiwa kekekalan atau hidup sementara berapa puluh tahun? Lebih penting kekal. Tapi manusia selalu memutar balik, hanya fokus kepada kesementaraan dan kebutuhannya, tapi tidak pentingkan yang kekal.
Saudara-saudara, lebih penting kelimpahan iman atau kekayaan uang. Lebih penting kelimpahan iman. Tapi manusia selalu fokusnya terbalik kepada kelimpahan daripada kantong dan dompet saja. Saudara-saudara, lebih penting nilai yang diberikan oleh Tuhan atau nilai yang dipandang oleh manusia. Lebih penting yang dari Tuhan. Manusia selalu terbalik untuk membuat fokus yang salah. Hanya mementingkan apa yang diberkati dan apa yang dinilai oleh manusia saja. Saudara-saudara, sebagai guru, engkau harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, engkau melihat secara paradoks apa yang dibutuhkan dari mereka. Dan engkau bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah makan kepada orang-orang ini. Waktu Yesus mengatakan berilah makan kepada orang-orang ini, di situ menyimpan sesuatu prinsip. You are the supplier of the human need. Saudara-saudara, setiap guru, setiap orang ikut Yesus yang melayani sesama manusia harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dengan kelimpahan hidupmu. Saudara-saudara, pada waktu seseorang datang kepadamu dengan patah hati, dengan kecewa, kau mempunyai kalimat untuk memberikan kekuatan baru kepada dia atau tidak. Pada waktu seorang anak di dalam keadaan yang begitu frustrasi, stres, dan tidak mempunyai pengharapan untuk hari depan, engkau sebagai guru memberikan kekuatan kepada dia atau tidak. Saudara-saudara, mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, mencintai yang kau layani, dan saudara-saudara, mencintai masyarakat yang akan dilayani oleh yang kau layani. Mari kita mengakhiri dengan satu ayat. Kita membaca bersama-sama dari 2 Timotius pasal kedua. 2 Timotius pasal kedua. Saya membaca ayat pertama, semua membaca ayat kedua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Semua membaca. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Di sini Paulus berkata kepada Timotius, aku memberikan pelajaran kepadamu dan aku minta engkau mempercayai kepada orang lain yang bisa mengajar ke orang lain. Di dalam satu ayat ini kita melihat 4 generasi pendidikan. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku menteladani Kristus, engkau teladanilah saya. Jadi engkau mengikut aku sebagai gurumu, kau muridku, aku murid Yesus Kristus. Dan aku mempercayakan engkau supaya engkau percayakan kepada mereka yang bisa dipercaya dan bisa mengajar. Jadi engkau mendidik lagi orang murid-murid lain sehingga mereka bisa mendidik lagi kepada orang lain. Kristus guruku, aku gurumu, kau menjadi guru dari yang dipercaya dan serahkan mereka untuk mendidik yang lain. Diri adalah murid Yesus. Selain itu masih ada 4 generasi yang terus menerus. Berarti apa? Dengan cara demikian Kristus dan segala peta teladannya berada di dalam dunia terus menerus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semua murid yang kita didik boleh menjadi seperti kita yang sendirinya taat kepada Kristus. Yang Kristus adalah peta teladan Tuhan alam. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Semua tunduk kepala. Dalam nama Yesus Kristus saya menanya beberapa pertanyaan. Siapa berkata puji Tuhan? Di dalam seminar-seminar ini, melalui pembicara-pembicara saya mendapatkan kekuatan yang baru dan saya mendapatkan inspirasi yang segar. Saya mendapatkan teguran yang perlu dan saya mendapatkan prinsip-prinsip yang penting. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berjanji menjadi guru yang baik, menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ada orang demikian, coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali. Siapa lagi berkata, Tuhan aku berjanji saya menjadi guru yang baik, menjadi orang tua yang baik. Coba acungkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Siapa yang berkata, Tuhan jikalau kehendakmu saya menetapkan hari depanku seumur hidup menjadi guru yang mempengaruhi orang lain. Jadi profesiku, profesi mendidik, mengajar kebenaran kepada sesama manusia dan hanya menyerahkan kepercayaan ini kepada mereka yang bisa mengajar orang lain lagi.
Sehingga sejarah boleh diteruskan dengan pengaruh Kristus dan karakter Kristen yang sungguh-sungguh membangun kerajaan Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, kalau engkau panggil, saya seumur hidup menjadi guru, mendidik dan mengajar kebenaran Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama.